Itulah kehidupan bagaikan menanjak sebuah gunung tinggi, terjal, licin. Banyak orang kemudian dihinakan karena dunianya, jabatan, harta, ya, yang kemudian Allah menghinakan dengan adanya fitnah dunia ini. Ya, jadi hidup ini bagian daripada perjuangan bagian daripada fitrah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau ada di antara umat Rasulullah ya bermalas-malasan, tidak memiliki semangat untuk berjuang, maka dia lupa tentang fitrah yang Allah berikan kepada dirinya ini. Nah, ini bukan hadis. Sebagaimana ahli filsafat menyatakan, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, punya semangat kerja. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, sedangkan untuk akhirat, bekerja untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ini bukan hadis. Ya, ungkapan ahli filsafat yang menyatakan bahwa untuk dunia kejar seakan-akan kita tidak akan pernah merasakan mati, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, bekerja untuk akhirat kamu juga sebagaimana kamu akan mati besok. Coba kita bisa bayangkan ya. Ada orang yang bekerja sedemikian rupa naik kereta, ya padahal desak-desakan kayak begini. Banyak di antara kita yang begitu. Kita lihat ini. Ya, luar biasa orang ya. Kerja buat dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Padahal tiap hari susah loh. Ya, tapi kita selalu mau datang di tepat waktu ke kantor, ya kan? Semangat, ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, kita lihat kadang ia kerja juga ini ya akan memiliki titik akhir kehidupan kita. Kadang kerja kita kayak begini nih. Ya, warat tikus yang cari makan. Ya, si tikus cari makan ini. Kerja gak pernah kenal mati. Walaupun bahaya ini senantiasa mengincar. Kita lihat, asik-asik lagi nikmati makanan, padahal secangkal itu bahaya itu. Apa yang terjadi? Nah, kita bisa bayangkan ini. Ya. Wa'mal li dunyaka, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja duniamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, tapi kita akan merasakan mati juga. Untuk itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau terjadi begini, ya. Kalau tiba-tiba Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, ya, kita bisa bangkit daripada bahaya, ya barangkali ini bagian yang Allah berikan kepada kita sekalian berupa nikmat, ya. Yang dimakan si tikus bukan keju biasa, Bang. Ya, jadi bicara tentang kehidupan dunia, kerja seakan-akan tidak kenal mati. Tapi nggak usah diomongin juga kelihatan. Ya, bangun pagi anak belum bangun tidur, pulang anak sudah tidur. Bahkan 2/3 hidup kita, nggak cuma setengah, 2/3 hidup kita serahkan untuk dunia kita. Ya, segitu hebat dunia kita, maka bohong kalau akhirat antum juga nggak beruntung, bohong. Ya, sudah 2/3 hidup kita diserahkan untuk dunia, nggak dapat akhiratnya, babak belur sudah. Ya, padahal setiap kehidupan, walaupun ahli filsafat tadi menyatakan menyemangati kita, kehidupan kita akan selalu berakhir dan akhir setiap kehidupan adalah kematian.
Ya, bekerja adalah bagian daripada ibadah. Ya, ada orang menafsirkan serampangan begitu saja. Kerja ibadah. Katanya bahkan pelacur yang cari nafkah itu ibadah. Haleluya. Ya, ada orang ngomong begini, pelacur itu pahlawan buat keluarga. Dia kerja, dia cari nafkah, dia berjuang, itu ibadah. Kalau mati, syahid dia. Masya Allah. Ya, ini kan gak bisa begitu. Ada orang yang kerja di tempat apa itu? Ya, di tempat yang memproduksi ribawi. Tiba-tiba dia bilang, kok kerja ibadah men? Tapi yang diproduksi apa? Riba. Gimana ceritanya di ibadah? Ya, nah ini kan permasalahan buat kita. Kerja itu ibadah, ibadah butuh ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud apa? Syariat. Adanya aturan Allah yang meliputi segala kehidupan manusia. Coba bayangin, kalau ada orang bekerja adalah ibadah, butuh aturan. Ya, tidak hanya pakai rasa. Oh, kerja kan baik, ada manfaatnya. Saya bisa menghidupi anak saya. Suami saya kabur, saya nggak bisa kerja apa-apa kecuali hanya dengan melacurkan diri. Apakah dengan melacurkan diri dia dapat uang itu jadi ibadah? Nggak bisa begitu. Ya, ibadah, ya kerja adalah bagian daripada ibadah. Di tengah-tengahnya butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak mungkin itu buahnya jadi pahala, nggak bisa. Sama seperti orang jima, suami istri, waktu pacaran nyolek haram jadah, kalau sudah nikah nyolek mermelek jadi ibadah, masya Allah. Ya, tapi kalau kita nggak tahu perlakuan istri kita kayak gimana, apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang dilarang, ya ketika seorang barangkali mengucapkan akdun nikah, ya sebentar. Ada orang menikah, ya, apakah kemudian lantas bisa menjadikan ya seseorang ini bisa mengeksploitasi ya seksual yang ada di diri istrinya ini? Nggak mungkin bisa. Ya, semua ini adalah ada aturan main, ya, aturan main Allah Subhanahu wa taala, sehingga jimaknya suami istri menjadi ibadah. Tidak bisa hanya karena begini. Wahai Laude Anna bin Hadisade, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdulaim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan usaha kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu 110.000 rupiah dan seperangkat alat sholat sesah. Jadi perkara ibadah itu butuh ilmu lah. Kawin aja nggak bisa, nikah nggak bisa gimana kawinnya. Perkara kerja, ya itu bisa berbuah ibadah. Kalau di tengah-tengahnya ada apa ya? Ada apa tadi? Ada ilmu syariat yang Rasulullah bawa kepada kita. Gak bisa pakai rasa doang, kerja dapat rezeki, ya bawa manfaat buat keluarga, tapi rezekinya bukan rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Ya nggak mungkin bisa. Kita harus mulai dari titik nol. Ya, ilmu tentang bagaimana kita bekerja. Ya. Nah, bagaimana pekerjaan jadi ibadah? Nah, ini pertama tipsnya ini. Tawakal dulu baru usaha. Kalau ada orang bilang usaha dulu bang, kalau udah nggak berhasil baru ente nyerah di hadapan Allah, salah gitu. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah tawakal terlebih dahulu, baru kemudian usaha. Buktinya apa? Setiap akan melakukan pekerjaan, setiap mau melakukan sebuah pekerjaan, Rasulullah selalu mengajarkan kita ngapain? Berdoa. Ya, mau makan, berdoa dulu. Ya, Allah yang memberikan keberkahan, bukan semata-mata karena makanannya. Mau berangkat kerja, keluar rumah, baca dulu. Baca doa dulu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Coba bayangin itu. Tawakal itu nomor 1, baru usaha.
yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ya bagian daripada penentu setiap aktivitas pekerjaan kita. Maka bekerjalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya aku bersandar, aku menyandarkan diri ya kepada Allah. Jadi tawakal itu ya bersandar. Makanya ada kadang-kadang saya suka sampaikan, bersandarlah hanya kepada Allah. Jangan sama tembok terngantuk. Ya, belakang aja udah sayup-sayup begini aja. Ya, tawakal banyak kepada Allah. Ya, baru dibilangin udah ini aja. Ya, jadi bersandar hanya kepada Allah, jangan sama tembok. Ya, kecewa, temboknya jatuh, kecoplang dia jatuh. Ya enggak, langsung ke bawah tuh berapa lantai. Coba bayangin ya, tawakal itu adalah bersandar kita kepada Allah. Tidak ada kekuatan, daya upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita, bukan usaha kita yang menghidupkan kita. Bukan karena pekerjaan kita yang memberikan jaminan hidup kepada kita, bukan. Jadi kalau ada pekerjaan di situ memproduksi keharaman, ada pekerjaan yang kita yang diuji oleh Allah, kawan-kawan kita nggak jujur, kita cuma ada sendiri, kita jujur. Kadang kita nggak tahan. Ya, ada bos yang tiba-tiba rapat, udah azan sholat asar, baru dimulai itu rapat. Ya, tiba-tiba nggak ada satupun anak buah yang tegur pimpinannya, bos, pending dulu. Ya, kita mau sholat dulu. Harusnya begitu, tapi nggak ada. Ya, bahkan sudah mau mendekati sholat maghrib 5:30 lewat 10 menit. Ya, hampir 15 menit lagi waktu maghrib, itu nggak ada satupun yang berani untuk menegur bosnya ini. Kenapa? Tadi kerjanya tidak lillah. Kerjanya ini bukan buat Allah. Ya, kadang-kadang kita takut negur bos kita. Kenapa? Kalau ditegur, nanti bos kita marah, disela pembicaraannya sedang rapat, dia marah, ngasih SP sama kita. Ya, gedeknya luar biasa tuh bos sama kita. Dianggap kita nggak sopan, dipecat. Kalau dipecat nggak ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada hasil yang kita bisa bawa ke rumah. Akhirnya muncul ketakutan kita terhadap makhluk. Coba dari awal ini, antum mesti dibenahi dulu tauhidnya kita, akidah kita ini, bahwa bukan pekerjaan yang memberikan rezeki kepada kita. Buktinya yang nggak kerja pun juga ada rezekinya. Ya, bukan yang pandai saja, yang bodoh pun juga ada rezekinya. Ya, bahkan anak yang baru lahir tidak memiliki kemampuan apa-apa, Allah yang menjamin rezeki kepada mereka. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, baru kemudian usaha. Nah, sebagaimana Rasulullah ini sampaikan kepada ya sepupu beliau, anak paman beliau yang bernama Abdullah ibn Abbas. Ya, ketika itu beliau masih kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai anak muda, kata Nabi. Itu beliau sedang membonceng Ibnu Abbas di belakang kuda beliau. Ya, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Apa kata Nabi yang pertama? Ihfadillah yahfaduk. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya apa? Ketika tawakal itu ditaruh nomor 1, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Kalau seandainya bangsa jin dan manusia berkumpul membawa sesuatu yang menurut kami itu adalah manfaat buat dirimu, tidak akan jadi manfaat kalau Allah tidak tentukan itu manfaat buat diri kamu. Ya, kita ngerasa ada di kubangan lumpur gitu, kita kerja di tempat yang haram, mau keluar dari situ susahnya luar biasa. Ya, seakan-akan kerja di situ punya manfaat, tapi kalau Allah nggak tentukan manfaat, nggak jadi manfaat. Buktinya apa? Kerja di situ kan haram. Yang haram kalau kita makan jadi mudarat buat kita. Ya, nanti bayangkan, wala wistama'u ala an yadurruka bi syai', lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau bangsa jin dan manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, tidak akan jadi celaka kalau Allah tidak menentukan itu celaka untukmu.
Ya, jagalah Allah. Ya, tawakal Allah. Ya, bekerja atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangin. Ya, barangkali kondisi seperti ini bagaimana? Ya, kehidupan kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu keadaan semacam itu. Ya, sehingga tawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, jangan hanya mengandalkan pekerjaan kita. Ya, bukan pekerjaan kita yang menghidupi kita, tapi pada hakikatnya adalah Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada kita sekalian. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam fenomena kehidupan ini ada orang-orang yang bergantung tidak hanya pekerjaan juga, tapi kepada apa? Kepada jimat-jimat. Ya, pelajaran kemarin ya jenglot, ya wafa, kisim dan lain sebagainya. Ya, yang mereka merasa dengan menggunakan ini ya pengasihan, ada ilmu ulas asih, melas-melas biar dikasih. Wah. Ya, nah ini luar biasa nih. Kalau ada orang pakai batu cincin, ya, diamini dengan batu cincin ini orang jadi kesian sama kita. Ya, apa aja yang kita butuhin ada gitu ya, punya kekuatan, punya kemampuan, kebal dan lain sebagainya. Ini berarti tidak lillah. Ya, mengandalkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dagang, dia buka usaha, diiringi dengan cara-cara kotor semacam ini, hasilnya nggak berkah dia. Ya, antum kerja merasa diterima kerja, ya keluar dari kantor satu masuk di kantor yang lain gampang diterima. Oh, karena batu cincin ini, ya luar biasa. Ah, ini hati-hati. Maka berapa banyak orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah, yang mereka kemudian mencintai tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ini berbagai macam ini. Ini bentuk-bentuk daripada seorang yang tidak menjadikan tawakal ini bagian yang paling utama ketika seorang memulai pekerjaannya. Makanya Nabi ngajarin apa? Doa keluar rumah, ya, sholat duha, ya. Ini kan luar biasa. Ini bagian daripada tawakal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama itu. Yang kedua, untuk mendapatkan keseimbangan dalam hidup kita, tidak hanya urusan dunia saja kita sukses, tapi urusan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah bagaimana? Ya, lakukan dengan penuh tanggung jawab setiap pekerjaan kita ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya perkara yang dipimpinnya itu. Satu peristiwa. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya. Seorang karyawan bertanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan. Ya, ketika ada orang bekerja di satu perusahaan yang di dalam kontrak kerjanya itu disebutkan bahwa dia dilarang menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadinya, maka sekedar ngecek untuk bini masak apa ya kira-kira di rumah ya. Kira-kira jengkol mana sih kalau udah jadi belum? Sekian detik itu kalau kita pakai fasilitas kantor yang kantor mengharapkan kita menggunakan fasilitas kantor ini untuk kepentingan pribadi, maka detik-detik tadi adalah berupa argo-argo dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanggung jawab. Ada bos, ada manajer, dapat fasilitas mobil. Ya, mobil itu akadnya apa? Dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Sampai di rumah, dikempok di garasi, rantai tuannya, nggak boleh dipakai selain untuk kantor kita. Itu kalau kantor kita ya ada kontrak kerja semacam itu yang mengharamkan setiap karyawannya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Kalau ada anak mau kuliah pakai mobil kantor, nggak boleh. Mau kondangan, istri juga pakai mobil kantor aja bang, kerenan, nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena akadnya seperti itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana ketika Ibnu Umar menghadap ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika ada di malam hari ditanya, anakku kau datang untuk urusan apa? Maksudnya bagaimana ayah? Aku nanya urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi ayah. Kemudian lampunya diapain? Dimatiin. Kok dimatikan ayah? Iya, karena lampu ini minyaknya dibiayai oleh negara untuk urusan negara. Bisa kita bayangkan itu.
ya, asal sahabat luar biasa, mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW. Ya, bayangkan, ya, menggunakan fasilitas kantor yang dimana orang Islam ini al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam ini terkait dengan syarat yang disepakati, selama syarat itu bukan mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Ketika kantor mengharamkan seorang memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, haram hukumnya. Contoh, sopir-sopir bis karyawan PNS departemen, ya, mereka kan dapat bawa bis itu, ya. Kalau mereka setiap hari Senin dan Jumat, tugas mereka adalah mengantarkan PNS itu bekerja di departemennya, kemudian sore hari kemudian mereka pulang. Hari Sabtu Minggu kan nggak kerja, mobilnya taruh di mana? Di kantor. Nggak boleh kemudian mereka nyambi, disewain sama orang-orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan negara ini, maka haram hukumnya. Setiap yang didapatkan adalah uang-uang yang haram. Ya, ini bertanggung jawab terhadap apa yang disepakati antara kita dengan kantor. Nah, kalau perusahaan melarang memakai fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi, maka memakainya untuk keperluan pribadi adalah kecurangan dan keharaman. Kecuali, ya, kantor membolehkan. Ya, makanya manusia yang ngaku beriman kepada Allah, dia cerdas, hati-hati dia. Bos, kira-kira anak kerja di sini apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ya, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran, ya, baik yang disengaja, apalagi yang nggak sengaja, mungkin banyak sekali yang kita tidak tahu. Jadi bayangkan, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memergoki 2 orang sahabat berebut tanah. Ini tanah gua, enggak, ini tanah gua ini, katanya. Ya, Siti Aisyah kemudian mengancam dengan sabda Nabi, "Man dhalama qida shibrin min al-ard tubiqatun min sab'in ardin." Barang siapa yang mengambil tanah kira-kira sejengkal secara aniaya, siap-siap dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ini bisa dikiaskan dengan perilaku kita. Ya, semangat kerja sudah bagus, ya, dapat gaji halal, tapi kita nggak sadar perilaku kita kalau kita masih menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, padahal kantor mengharamkan, maka kita telah berlaku curang, berlaku khianat terhadap akad-akad yang telah kita sepakati. Ya, contoh yang ketiga ini. Yang ketiga, tidak mencari atau menerima sesuatu yang subhat. Subhatnya apa sih? Samar antara halal dan haram. Bayangkan, ada orang dipanggil masuk ke ruang bosnya, ya, tiba-tiba dia lihat di meja bosnya ini ada makanan. Iseng-iseng tuh, dipikir nggak ada yang lihat kali, dicomot tuh makanan. Ya, lagi asik dicomot, dia nggak sadar. Ya, dia nggak sadar ternyata apa ini? Ada bos yang dikolongin saja. Ya, nah ini kejadian. Ya, kita nggak sadar itu. Sesuatu yang subhat masuk, padahal ini orang lain, haram hukumnya. Ya, maka kalau seringkali yang terjadi di di beberapa tempat pekerjaan, ya, tempat bekerja, ini yang jadi masalah kadang-kala kita boleh nggak sih, ya, mengambil keuntungan lewat transaksi yang dilakukan oleh kantor terhadap pihak penjual. Ya, misalnya seorang yang disuruh, contoh ya, dalam satu hadis ini, ya, hadis ini jumhurul ulama, ya, sepakat mengharamkan, ya, pegawai atau petugas negara, ya, PNS itu, petugas negara, tentara, kayak polisi, hakim dan sebagainya, itu haram menerima hadiah dalam bentuk apapun juga di luar gaji-gaji mereka. Dan sebagaimana satu hadis ini pernah terjadi, yang namanya siapa? Ya, Ibnul Utbiyah, ya, seorang dari suku Al-Asad ini, beliau adalah orang petugas yang ditugas oleh Rasulullah itu mengambil zakat. Jadi zaman dulu tuh amil tuh petugas negara. Ya, ngambil zakat di satu tempat, dia bawa 2 tentengan, 2 bungkusan. Rasul nanya, itu buat siapa? Ini buat engkau ya Rasulullah. Yang satu lagi untuk siapa? Ini buat saya. Kenapa? Karena ini hadiah untuk saya. Suatu ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar, ya, di dalam khutbahnya beliau ini menyindir kepada petugas yang mengambil hadiah tadi. Jadi dengan mengatakan apa ini? Apa maunya seorang petugas yang kukirim untuk mengerjakan satu pekerjaan, kemudian dia berani mengatakan ini untuk engkau dan ini untukku karena ia memang dihadiahkan buatku.
Bukankah lebih baik ia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya sambil menunggu? Ada nggak orang yang ngasih hadiah? Ya, cuma-cuma. Pasti nggak cuma-cuma. Kenapa? Orang memberikan hadiah kepada itu utbiyah ini karena dia adalah seorang pejabat. Khawatir nanti ketika memeriksa, mengaudit harta orang kaya untuk diambil zakatnya, tiba-tiba dia mendapatkan hadiah, ya zakatnya keluarnya sedikit. Kenapa? Karena hasilnya pencatatannya tidak sesuai yang biasa dilakukan, ya, larangan-larangan kepada petugas pajak ini. Nah, dalam hadis ini sehingga jumhur ulama menyatakan PNS, petugas negara, haram menerima hadiah apapun di luar gaji-gaji yang telah ditetapkan oleh negara. Bahkan dalam satu hadis akhrajahu Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man ista'malnahu 'ala 'amal." Barang siapa yang kami berikan tugas untuk melakukan satu pekerjaan, farazaqnahu rizqan, yang atas pekerjaannya dia sudah diberikan upah, diberikan gaji, fama akhadha ba'da dzalik fahuwa ghulul, maka apa yang diambilnya di luar gaji itu adalah korupsi. Ya, ini kan bicara tentang tanggung jawab ini. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, boleh nggak kita manipulasi data bon? Ya, seorang disuruh beli komputer 100 unit, harga 1 unit 15 juta. Ya, bosnya ngasih duit tuh, kalau 100 unit, harga 1 unit 15 juta, kira-kira berapa duit semua dikasih? Kalau 15 juta kali 100 unit berapa duit semua? Hah? 1,5 M ya. Sampai di toko, orang yang disuruh beli ini tiba-tiba dia nawar, kok harganya berapa kemarin? Sama bos lu, kita sudah sepakat ini 15 juta. Kira-kira kalau 12 juta setengah boleh gak? Ya masih jauh. 13 juta? Ya udah boleh deh. Jadi itu ditawar sama si karyawan ini, ya 13 juta dari 15 juta jadi 13 juta. Sisanya berapa? 2 juta. 2 juta dikali 100 unit berapa? 200 juta. Pertanyaannya sekarang, 200 juta itu punya perusahaan atau punya orang yang pintar nawar ini? Hah? Yang mana nih? Hah? Perusahaan dulu harus melek nih, jadi dulu doang. Ya, perusahaan punya siapa nih? Perusahaan apa punya si karyawan? Tergantung. Nah, kenapa juga tergantung? Bisa buat dia, ya bisa dikembalikan juga untuk perusahaan. Nah, syaratnya apa? Mau tahu nggak? Ini halal nih. Saya nggak ngajarin bohong ini. Ya, jadi manipulasi data bon ini dalam kondisi apa? Salah satu hadis, ya, Urwah al-Baraki ini pernah diperintahkan Nabi membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar. Sampai di pasar beliau nawar. Ternyata 1 kambing dapat dengan harga setengah dinar. Karena uangnya 1 dinar, dia membeli 2 ekor kambing. Karena ingat pesan Nabi, Nabi hanya pesan beli 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Ya, karena pintar nawar dia, sehingga kambing yang kedua ini dijual kembali dengan harga berapa? 1 dinar lagi. Ya sudah pintar nawar, pintar menjual juga, sehingga Urwah ini bawa di hadapan Nabi 1 ekor kambing pesanan Nabi sama hasil penjualan kambing itu. Nah pertanyaannya, uang yang 1 dinar punya Urwah apa punya Rasulullah? Kira-kira punya siapa nih? Punya Urwah. Ya, kenapa Urwah dapat yang 1 dinar? Karena antara Urwah al-Baraki dengan Rasulullah tidak terikat pekerjaan. Ya, tidak ada hubungannya bos sama bawahan. Tapi kalau model antum ini antara karyawan, bawahan dengan atasan, jadi masalah begini. Ada karyawan disuruh beli, ya, disuruh beli misalnya, dia bisa mendapatkan untung kalau akadnya dirubah. Contoh, bos beli komputer di mana? Di satu tempat misalnya. Si karyawan nawarin, kalau mau beli sama saya aja bos. Ya, emang kamu usaha ini juga? Iya, saya di rumah jualan komputer juga. Aspeknya ini, udah belinya kemari. Ya, nanti kalau bos antum bilang ya udah, saya beli ke antum aja deh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Si karyawan ini, ya udah, siapkan barangnya. Mau dia cari yang harga berapa saja, keuntungannya berapapun itu halal. Walaupun pada saat membuat bon ini kemudian ditulis dengan harga beli sebagaimana bos membeli kepada si pedagang si karyawan ini.
itu halal hukumnya. Ya, yang kedua, halal juga kalau posisi kita sebagai marketing. Bos, kira-kira gimana bos? Kalau nanti saya menghubungkan antara bos dengan pihak penjual, oke. Terus kalau ada untung bagaimana? Alhamdulillah sebagai bagian daripada maklar, ya misalnya seperti itu. Ya, ini juga boleh halal. Yang haram adalah kita berposisi sebagai pesuruh. Ya, sebagai karyawan udah negosiasi sama bos, beli aja sama saya dah. Ya, kenapa lu dagang? Enggak, gua ogah katanya. Bos, gimana kalau kira-kira saya bos angkat saya sebagai maklar untuk hubungin? Udah kagak pakai begitu katanya. Ya udah bos deh. Saya terakhir nih, boleh nggak saya sebagai pedagang nih bos angkat? Ya udah deh, terserah udah. Siapin 100 unit, duitnya 1,5 miliar, bawa kembali komputernya, nanti siapin juga surat munduran diri lu katanya. Ya, nah kalau ini terjadi kan repot juga. Tapi yang jadi masalah kadang-kala orang tidak berani jujur di hadapan bosnya, tapi akhirnya mereka membuat apa? Penipuan-penipuan dengan memanipulasi data bon-bon pembelian. Tapi kalau ternyata kita disuruh doang, ya kita sebagai pesuruh, maka haram hukumnya mengambil sepeser pun dari keuntungan transaksi perusahaan kita. Gak boleh. Ya, jadi ada sepeser pun gak boleh. Kadang ada bagian pembayaran, supplier datang kita bayar. Kadang ngasih bonus, mas ini ada hadiah buat antum kata dari supplier, apa umroh. Umroh ini buat siapa? Sampaikan ke bos dulu. Bukan buat antum sebagai bagian pembayaran. Ya, ini yang salah kaprah kadang-kadang kita ngerasa yang beli, padahal kita sebagai pesuruh, ya kita coba itu putar otak caranya gimana biar dapat untung setiap transaksi ini. Maka apa yang dihasilkan kalau kita sebagai posisi sebagai karyawan, sebagai pesuruh, maka haram kita mendapatkan sepeser pun dari keuntungan setiap transaksi perusahaan. Ya ini nggak boleh, ya. Kita lihat ini. Mencari perkara yang subhat, termezzo aja nih. Sibuk sampai malam kerja gitu ya, bikin kita stres nih. Tiba-tiba keajaiban datang. Suatu yang ajaib datang, putar otak ini orang. Nah, ini dimulai nih. Sifat setannya keluar. Nah, dimulai. Coba bayangin ini. Ya. Yang di kaca aja bisa nembus, dia mikir lagi. Kalau gitu gue bisa ngambil duit di mana? Di berangkas ini. Ya, akhirnya dia coba ngambil duit di berangkas. Dia buka pintu dengan lubang itu. Coba ini. Berhasil. Padahal haram hukumnya. Luar biasa. Muncul serakahnya muncul ini. Ternyata udah masuk ke dalam, ternyata kertasnya copot. Dengan kunci ini yang diberangkat. Ya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan harta yang berkah ini jangan sampai kita mencari sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, profesional. Bagaimana menempatkan manusia, menempatkan Allah pada posisinya. Ya, pernah ada suatu ketika saya punya kawan supir, ya, supir ini nganterin bosnya perempuan.
Kalau minta nganterin, ini luar biasa. Kawan saya mau buang hajat aja, buang air kecil aja, ini bisa nggak jadi. Jangan kencing loh. Anterin saya. Nanti kalau kamu kencing, saya terlambat datang rapat, dari mana saya bayar kamu? Udah, yang penting kamu nggak usah kencing nih, bayar. Saya bayar 50.000, kamu jangan kencing. Akhirnya dianterin itu, ya, dianterin terus. Sampai kemudian puncaknya adalah pada hari Jumat, dia mau sholat Jumat, bosnya minta antar, bosnya marah-marah, bahkan diiming-imingi, kalau kamu tidak mau sholat Jumat, nggak jadi sholat Jumat, nih saya bayar 200.000. Itu berjalan cukup lama, sekian bulan, udah mulai galau hatinya, yang ngadu sama saya, ini harus ditempatkan. Jangan sampai ternyata kita seringkali menjadikan bos sebagai tauhid, ya, uang ini sebagai tauhid, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menghilangkan kewajiban kita taat kepada Allah. Ya, suatu ketika minta antar lagi, ya, diserahin itu kunci mobil, dia keluar nggak jadi supir dia. Tapi alhamdulillah hari ini dia dapat, ya, ini bos yang memang sejalan dengan kawan saya ini. Bahkan seringkali mengingatkan kalau sudah waktunya sholat, mobilnya diparkir, sholat berjamaah bersama bosnya. Subhanallah. Ini kan perlu perjuangan. Ya, hablum minan nas wa hablum minallah. Ya, hubungan dengan manusia dengan Allah ini harus ada pada posisi yang pas. Coba bayangkan seorang yang mengantar pimpinannya, pagi-pagi dia belum makan, laparnya luar biasa, ketika dia makan sesuap dua suap, ya lagi lapar begitu, tiba-tiba handphonenya bunyi. Ya, yang manggil siapa? Bosnya. Apa yang dijawab? Pasti dia bilang apa? Halo bos, mau dijemput ya bos? Siap bos. Ya, saya berangkat. Tanpa dia kemudian menghabiskan makanan itu, padahal dia dalam kondisi lapar. Ya, kita tidak pernah menemukan orang yang kemudian marah-marah. Ya, apa bos minta antar? Ente nggak tahu kalau aneh ini lapar. Ente baru makan bos. Ente main suruh-suruh aja nak buat ngantrin lagi makan begini. Lo berangkat sendiri dah, jangan sampai gue pecat jadi bos lo. Apa yang kita mengalami semacam itu kan? Gak ada cerita begitu. Tapi ini harus terjadi. Ya, ketika seseorang ketika menghadapi manusia, menghadapi makhluk, ternyata melebihi daripada hak Allah. Ya, ini hubungannya jadi gak profesional ini. Padahal lihat, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak dilalaikan oleh jual beli daripada mengingat Allah, wa iqamis shalah, dia mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dia membayar zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, mereka takut satu hari hati dan penglihatan menjadi goncang karena perilaku mereka, ya, yang banyak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, bersyukur dan bersabar. Ini penting sekali. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. In amrahu kullahu khairun. Ya, karena seluruh urusannya adalah bagian daripada kebaikan yang Allah berikan baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada perkara itu kecuali ada pada diri seorang yang beriman. In asabatu sarra syakara. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, fakaina khairullah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan syukurnya dia itu. Wa in asabatu darra sabara. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, fakaina khairullah, maka dia mendapatkan pahala atas kesabarannya itu. Itu subhanallah ya. Ketika Allah berikan kita pekerjaan di tempat kita bekerja ini, ya, sabar dan syukur ini menjadi bagian yang luar biasa. Kadang-kadang kita ngalamin hal semacam ini. Suatu ketika kerja kan gak terus langgeng. Kalau suatu ketika ada karyawan telat masuk kantor yang pada akhirnya bikin bos marah, dipecat itu. Ya, kita dipecat. Ya, tapi kita senyum aja lah menghadapi pekerjaan ini. Ya, bahkan berantakan di jalanan senyum aja. Mau keluar, ya, mobilnya diderek. Ya. Bahkan sampai rumah, buka pintu, kuncinya, ya, pakai nyemplung lagi di dalam. Ya, kulai. Ya, inilah yang kadang-kala
kita tidak sadari ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan segala kesenangan, kesusahan, tinggal kita mau syukur atau mau sabar. Ya, ketika kita melihat bagaimana kondisi di luar sana yang barangkali nasibnya tidak seberuntung kita. Ya, banyak orang-orang yang tidak bisa hidup ya di kota besar ini mengandalkan mereka dengan menggerakkan tangan-tangan mereka. Ya, satu sisi kita lihat bagaimana anak-anak tetangga kita ya kurus kering mengantri makanan luar biasa, tapi anak-anak kita luar biasa. Sudah ada makanan secara kebutuhan sudah Allah cukupkan, tapi secara keinginan pun juga kita selalu memberikan keinginan anak-anak kita ya dengan makan berlebih. Padahal di luar sana ya banyak tetangga kita yang kurang beruntung. Ya bagaimana anak-anak kita badannya gemuk, kita sibuk mencari program diet untuk menurunkan berat badan anak kita. Tapi di luar sana lihat anak-anak tetangga kita, ya kulit mereka, ya tinggal tulang sama kulit mereka saja. Ya kulit anak kita halusnya luar biasa, bahkan harga sabunnya ini cukup untuk membeli satu bungkus makanan yang bisa dimakan oleh tetangga kita. Ya tapi terjadi di luar sana, ya ketidakberuntungan ada di pihak yang lain, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak seperti ini. Ya, dikala setiap tahun anak-anak kita minta selalu sepatu yang baru kepada kita. Di luar sana boro-boro beli sepatu, sandal aja nggak punya. Sampai bekas botol yang minuman kemasan yang dipakai untuk jadi alas kaki mereka. Ya, maka sabar dan syukur bagian daripada ya yang harus kita pegang ketika Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan setiap kita ini ada ujian-ujian kehidupan untuk kita. Maka nggak usah khawatir, ujian yang Allah berikan bagian daripada Allah sedang meninggikan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan pernah mengemis kepada makhluk. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Ya, berharap kepada makhluk ini mengecewakan. Ya, bahkan ya mereka yang sudah kaya sekalipun kok mereka bisa masih korupsi. Kenapa? Karena mereka memilih untuk menjadi orang miskin. Karena miskin dan kaya itu bukan takdir, tapi pilihan kita. Miskin itu muncul gara-gara akibat penyakit hasad. Ya, ketika ada kenikmatan orang lain yang kita tidak memilikinya, kita pengen kenikmatan itu, sementara ya kemampuan tidak ada, mulai kita mencari sesuatu untuk memenuhi keinginan kita. Ya, jangan pernah mengemis kepada makhluk. Ya, Rasulullah sampaikan ini. Orang-orang mengambil kayu bakar itu lebih baik ya daripada orang yang minta-minta, ya di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya. Sekalipun barangkali ada karyawan di kelas rata yang paling bawah, gaji nggak seberapa, tapi jangan pernah deh sekali-kali kita berharap kepada makhluk. Ya, Allah sudah memuliakan kita dengan kita tidak meminta-minta kepada makhluk. Kita sudah dijaga muruah kita, kehormatan kita dengan pekerjaan kita ini. Kemarin saya dapat pelajaran, pemulung tuh udah bagus, ngambil sampah non-organik, plastik, udah bagus, alhamdulillah. Tapi ternyata di pinggir jalan dia duduk ngadain tangan lagi. Allah Akbar. Baru saja Allah angkat kemuliaannya lewat tangan-tangannya mencari sesuap nasi. Ya, dia makanan dia cari dengan pekerjaannya. Hari itu juga dia menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan meminta-minta kepada orang lain. Ya, jangan. Ya, Nabi sampai mengharapkan itu minta-minta, apalagi sampai kejadian begini. Ya, ini kan kacau kalau sudah begini. Ada orang ngasih, ya, dikerjain Pak. Ini. Ya, ternyata banyak orang-orang sekarang menjadikan ngemis ini sebagai profesi. Ya, maka tidak salah kalau Majelis Ulama Indonesia ini ikut mendukung ya pemerintah di Pemda DKI ini untuk mengharamkan kita memberi kepada orang-orang yang meminta di jalan-jalan. Kenapa? Karena bukan orang miskin yang disebut-sebut oleh Nabi, salah satunya adalah orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta kepada orang lain. Tapi mereka yang disebut dengan miskin adalah wala yas'alun nasa syai'an. Mereka tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Ya, ini hadis yang mengharamkan kita ngemis. Ya, ngemis itu haram kecuali 3 perkara. Kalau ada orang kena musibah, ya, yang kemudian dia nggak punya apa-apa, kenapa? Harta bendanya hilang, dia boleh meminta untuk mendapat sandaran hidup hari itu. Besok, ya nunggu besok aja.
Ya, sekedar makan, kenyang, selesai. Kalau lapar dia nyari nggak bisa, minta, kenyang, selesai. Yang kedua, kalau ada orang punya hutang, yang ngutangin lagi, kita nggak punya uang buat bayar hutang, boleh minta-minta untuk sekedar bayar hutang saja. Kalau sudah hutang sudah dibayar, jangan minta lagi. Yang ketiga, dapat pengakuan dari masyarakat kalau kita orang susah. Yang tiba-tiba masyarakat ngasih itu hadiah, ngasih sedekah tanpa kita minta. Ya, jadi semata-mata kalau ngemis jadi profesi, hukumnya haram. Ya, maka ya tempat pekerjaan kita jangan sampai ketika Allah sudah memuliakan kita dengan pekerjaan lewat tangan-tangan kita, kita masih berharap orang memberikan lagi kepada kita dengan meminta-minta lebih. Ya, ini yang barangkali baru saja Allah tinggikan. Pada saat itu juga Allah menghinakan kita. Terakhir, ya, ketika semua berawal dari sebuah ketiadaan, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ada. Allah yang memberikan kepada kita nikmat hidup, sehingga kita bisa merasakan bagaimana keluar daripada rahim perut ibu kita. Kita merasakan ada di dunia ini. Ketika kita melihat hidup pikuknya dunia ini, ketika kita bisa mendengar kebisingan-kebisingan dunia, ya, kita merasa ada di muka bumi ini. Ya, dari satu perjuangan yang tidak mudah, perjuangan ketika kita ada di dalam rahim perut ibu kita. Maka dengan perjuangan yang tidak mudah inilah sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Jangan seperti binatang, ya, punya mata, punya telinga, punya hati, tidak mau berzikir kepada Allah. Ya, ketika kita hidup sombong di atas muka bumi ini, ya, di planet bumi kita congkaknya luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah kita merasa besar tinggal di planet bumi. Karena planet kita ternyata lebih besar daripada planet Mars. Kita sombong dengan apa yang kita punya, kita miliki. Ya, tapi ternyata di luar sana ada lagi planet yang lebih besar daripada planet kita ini. Yang namanya Neptunus dan Uranus sudah hampir membuat planet kita sudah nampak hanya setitik saja. Masih ada yang lain yang lebih besar lagi. Ternyata ada lagi. Jupiter dan Saturnus sudah membuat planet kita bagaikan butiran-butiran debu yang kita tinggal di dalam debu itu sendiri. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sukses sebagai kunci kebahagiaan, kerja enak dengan cara-cara yang haram, gaji besar, tapi disalurkan di tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Seringkali orang dimudahkan oleh Allah rezeki, nyatanya masuk ke lubang lumpur kemaksiatan di hadapan Allah. Padahal azab Allah itu sudah dekat di antara kita sekalian. Tapi di luar sana ada orang-orang yang merasa yakin dengan usahanya begitu keras. Ya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dengan usahanya. Walaupun buat kita kerjaan model begini, kerjaan yang tidak banyak menghasilkan uang, kita gak suka dengan pekerjaan seperti ini. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba ini dengan pekerjaan ini, ya, pekerjaan yang luar biasa. Yakin Allah memberikan kehidupan pada dirinya. Ya, bisa jadi kita membenci pekerjaan ini, tapi dalam pandangan Allah, Allah cinta sama seorang hamba ini. Bicara tentang sukses, Bang, bicara tentang sukses, itu jangan cuma nunggu sukses datang, tapi dijemput. Ya, dijemput itu kesuksesan. Jangan seperti kodok yang nunggu datangnya lalat. Ketika lalat datang, ternyata lalatlah yang menjemput si kodok ini. Ya, setiap dunia terdiri daripada banyak perubahan. Setiap perubahan menuntut kita untuk bergerak mengimbangi perubahan tadi. Maka bergerak atas nama Allah. Yang pergerakan ini untuk mengalahkan setiap perubahan. Walaupun pergerakan kita untuk mengalahkan perubahan dengan pergerakan yang paling ekstrim sekali benar. Ya, yang penting kita bisa mengubah dunia itu dengan tangan kita. Ya, bekerja atas nama Allah, bergerak atas nama Allah. Ya, tebarkan ya kedamaian, kenikmatan, rasa syukur kita atas nama Allah, bukan menebarkan kesombongan, sombong harta, sombong jabatan, ya, sombong kedudukan, ya, yang padahal setiap kesombongan itu di sisi Allah
Setiap kesombongan di sisi Allah itu tidak ada kekuatan. Ya, satu bukti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ya keseimbangan hidup kita. Siapa yang tidak ingin ya kita mendapatkan kehidupan dunia yang hasanah, akhirat juga yang hasanah. Sama-sama kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Yakfi, cukup? Dua ya. Saya baik, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan yang belum ditanyakan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kepada Allah sama-sama kita kembali. Semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha kita. Semoga Allah tetapkan keberkahan atas keluarga kita. Dan semoga Allah berikan penerang hati kita, membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, sehingga harta yang masuk ke dalam perut anak istri kita adalah rezeki yang halal. Dia akan menjadikan anak keturunan kita keturunan taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.